Salam sehat untuk semuanya. Mari kita membahas tentang regresi linear logistik. Pada pembahasan sebelumnya tentang regresi linear sederhana atau multiple, apabila variabel tak bebasnya atau variabel terikat atau dependent atau simbolnya biasanya Y, itu nilainya kualitatif, khususnya dikotomi. Dikotomi artinya nilainya yang mungkin hanya dua, misalnya 0 dan 1 saja. Maka dalam analisisnya salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan adalah regresi linear logistik. Misalnya kita ingin menyelidiki atau memprediksi pengaruh penghasilan dan ketertarikan interest pengunjung dealer terhadap pembelian sepeda motor. Jadi pembelian sepeda motor ini ada dua kemungkinan, dia membeli atau tidak. Membeli mungkin kita beri nilai 1, tidak beli kita beri nilai 2 misalnya. Pada kasus seperti disebut di atas, berarti variabel bebasnya adalah penghasilan, misalnya dalam jutaan, misalnya simbolnya X1, kemudian ketertarikan akan sepeda motor X2. Ini bisa kita kasih nilai 5 level, misalnya 5 adalah sangat tertarik, 4 tertarik, 3 cukup tertarik, 2 kurang tertarik, 1 tidak tertarik, misalnya seperti itu. Kemudian variabel tak bebasnya adalah peluang untuk membeli sepeda motor. 1 membeli, 0 tidak membeli. Nah, karena variabel bebasnya sini lebih dari 1, maka bisa disebut dengan regresi linear multiple logistik atau logistik multiple. Dalam kasus lain bisa jadi variabel bebasnya lebih dari 2 atau ke buah. Nah, model yang bisa digunakan adalah seperti ini. Ini persamaannya adalah Y payung atau variabel tak bebasnya ini sama dengan PX atau peluang ya. Untuk contoh di atas peluang membeli ini sama dengan E pangkat GX dibagi dengan 1 tambah E pangkat GX. Nah, di mana GX-nya seperti ini ya, seperti persamaan linear ya. Jadi GX sama dengan alfa tambah beta 1x1 tambah beta 2x2 dan seterusnya sampai beta kxk. Nah, yang ini persamaan px sama dengan E pangkat gx dibagi 1 plus E pangkat gx ini setara dengan ini. Gx sama dengan ln ya, logaritma natural dari px dibagi 1 dikurangi px ya. Nah, karena ada logaritma seperti ini, maka mungkin model ini disebut dengan regresi linear logistik. Nah, di mana sini adalah px-nya adalah peluang terjadinya peristiwa A. Jadi peluang terjadinya peristiwa A, kalau dalam contoh di atas adalah A itu adalah membeli sepeda motor ya. Peluang membeli sepeda motor. Jadi nilai yang mungkin itu adalah, kalau kita bicara peluang itu adalah dari 0 sampai dengan 1. Nah, dan ini bisa dianggap sebagai payung seperti ini. Di atas ya, Y payung atau Y prediksi atau variabel terikat. Nah, untuk menaksir dari nilai alfa, beta 1, beta 2 dan seterusnya, atau kita sebut dengan beta I, seperti model di atas persamaan GX-nya, kita bisa taksir berdasarkan data sampel. Jadi data sampelnya misalnya ada N buah pasangan data, X1, X2, dan seterusnya sampai dengan Y ya. Jadi untuk contoh di atas X1 dan X2 saja ya dengan Y. Nah, kemudian tinggal kita masukkan data tersebut ke SPSS. Lalu kita berikan perintah ya. Sebentar lagi akan didemonstrasikan, maka akan keluar hasilnya.
Baiklah, sekarang mari kita lihat contoh kasus sebagai berikut. Bagian pemasaran sebuah dealer sepeda motor ingin melihat pengaruh penghasilan per bulan pengunjung dealer dalam jutaan rupiah atau simbol variabelnya X1 dan ketertarikannya atau interest dengan sepeda motor atau simbol variabelnya X2 terhadap peluang untuk membeli sepeda motor variabelnya Y atau PX ini dengan menggunakan data sebagai berikut. Nah, data sampelnya ada sebanyak 50 ya. 1 sampai 25 sebelah kiri, 1 sampai 26 sampai 50 sebelah kanan. Variabelnya X1 ini dalam jutaan, X2 ini dalam skala 1 sampai 5, Y nilainya hanya 1 dan 0 saja atau dikotomi. Sebagai contoh, sampel pertama ini adalah 4,9 artinya penghasilan per bulan 4,9 juta. 5 artinya sangat tertarik, 1 artinya membeli ya. Jadi kenyataan membeli ini. Cara baca yang lain dengan cara yang sama, di mana X2 nilainya 5 kalau sangat interest atau sangat tertarik, ini interest cukup, kurang, dan 1 tidak. Nah, sebelum kita olah dengan menggunakan SPSS, mari kita bahas tentang uji-uji yang harus dilakukan. Uji regresi logistik, linear logistik, ada 2, yaitu uji kecocokan model dan uji parsial. Untuk uji kecocokan model bisa menggunakan alat, yaitu uji min 2 log likelihood. Yang kedua bisa dengan uji Hosmer-Lemeso atau HL. Ini untuk kecocokan model. Sementara uji parsial bisa dengan menggunakan uji Wald. Kalau ini semacam uji F di persamaan regresi linear sederhana. Kalau ini semacam uji T untuk parsialnya. Nah, untuk uji kecocokan model ada 2 hipotesis. H0 adalah model regresi linear logistiknya cocok, fit dengan data. H1-nya adalah modelnya tidak cocok dengan data. Cara pengambilan keputusan dari lihat HL atau Hosmer-Lemeso test atau semacam uji F ya. Apabila nilai sig di atas alpha ini biasanya 5%, maka H0 diterima. Atau H1 ditolak, artinya model regresi logistiknya fit atau cocok dengan data ya. Sekali lagi ya, apabila nilai sig lebih besar daripada alpha. Sebaliknya, apabila nilai sig lebih kecil dari alpha, maka H0 ditolak atau H1 diterima, artinya model regresi tidak fit. Nah, untuk uji parsial, kita uji masing-masing dari koefisien atau beta I. H0-nya adalah beta I sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh variabel bebas XI secara parsial terhadap variabel terikat Y. Sebaliknya H1 adalah ada pengaruh. Di mana di sini I-nya 1, 2 sampai dengan K. Untuk contoh di atas kita mempunyai 2 variabel saja, yaitu 1 dan 2 ya. Ini menggunakan uji Wald ya, atau semacam uji T pada regresi linear. Nah, cara pengambilan keputusannya kita lihat nanti output SPSS di tabel variable in the equation ya. Nah, kita lihat apabila nilai sig-nya lebih kecil alpha yang biasanya nilainya 5%, maka H0 ditolak. H0 ditolak artinya H1 diterima, artinya ada pengaruh variabel bebas XI secara parsial terhadap variabel terikat ya. Kalau sebaliknya nilai sig di atas alpha berarti tidak ada pengaruh secara parsial.
Nah, berikutnya kita akan lihat bagaimana cara mengolah data yang kita punya di atas tadi ya, 50 sampel menggunakan SPSS sebagai berikut. Baiklah, sekarang kita mengolah data dengan SPSS. Setelah kita aktifkan, kita masuk ke variable view. Kita masukkan 3 variabel, mulai dari variabel bebas membeli motor, desimalnya cukup 0. Kemudian variabel bebas penghasilan dan interest. Untuk penghasilan desimalnya 2, untuk interest desimalnya 0. Kemudian kita ke data view. Nah, di sini kita masukkan 50 data. Kebetulan ini sudah masuk ya. 50 data. Ya, sampai sini ya, 50 data. Setelah siap, kita berikan perintah menu analyze, kemudian regression, binary logistik. Nah, di sini kita masukkan variabel letak bebasnya di sini ya, membeli motor di sini. Kemudian variabel bebasnya penghasilan kita masukkan di sini, interest kita masukkan di sini. Kemudian kita pilih option. Ini centang di sini, Osmer, Lemeso, goodness of it. Kemudian kita centang ini dan iteration history. Kemudian klik continue. Kemudian OK. Nah, maka akan keluar output sebagai berikut. Nah, output yang perlu diperhatikan yang akan kita bahas nanti adalah ini ya, blok 0 iteration history dari min2 log likelihood untuk uji model nanti ya. Kemudian nanti pasangannya adalah ini. Pasangannya ini di blok 1 ini iteration history juga. Kemudian ini juga akan kita bahas juga tabel model summary. Kemudian Osmer and Lemesu test untuk uji model. Kemudian terakhir adalah tabel variable in the equation untuk membahas uji parsial atau uji wall. Nah, demikian cara menggunakan SPSS untuk regresi linear logistik. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu dari output ini, baik itu uji model maupun uji parsial. Kita mulai pembahasan untuk uji model dengan menggunakan pertama Osmer and Lemeso test atau HL test. Nah, di sini yang kita lihat adalah nilai sig-nya adalah 0,999. Nah, karena nilai sig nilai sig-nya 0,99 ini lebih besar dari 0,05 yang kita pakai standar apa, maka H0 diterima, artinya model regresi linear logistik cocok atau fit dengan data. Nah, kemudian kita juga coba bandingkan menggunakan uji model dengan min2 log likelihood. Nah, kemudian untuk blok pertama ya, ini step 0, nilainya adalah nilai min2 log likelihoodnya 69,315. Kita bandingkan dengan step 2. Step 1. Step 1 nilainya adalah 34,608, jadi lebih kecil dari 69 ya, 315. Kemudian kita lanjutkan sampai step 9, ini mengecil semuanya nilainya, mengecil. Nah, kalau terjadi seperti itu, step 0 nilai min2 log likelihoodnya mengecil ke step 1 atau turun. Kemudian ke step 2 dan seterusnya menurun terus ya, bisa kita perhatikan dari sini menurun nilainya. Ini artinya model itu baik, membaik ya. Jadi model itu cocok dengan data. Nah, kemudian kita melakukan uji parsial. Jadi uji parsial kita lihat di tabel
variables in the equation. Nah, yang kita perhatikan adalah ini variabel bebas 1 penghasilan, variabel 2 bebas 2 adalah interest. Angka yang bisa kita perhatikan adalah sig-nya ya. Untuk penghasilan sig-nya adalah 0,06. Jadi 0,06 ya, karena ini lebih kecil dari, saya ulang lagi, 0,006 ya, lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya ada pengaruh variabel bebas 1 atau penghasilan secara parsial terhadap peluang membeli motor atau terhadap variabel tak bebas. Nah, dengan cara yang sama untuk variabel interest, kita lihat kolom sig juga ya, ini nilainya 0,014, ini lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya ada pengaruh variabel bebas X2 atau interest secara parsial terhadap peluang membeli mobil. Nah, dengan menggunakan output SPSS di variable in the question ini, kita bisa lihat nilai B-nya atau nilai koefisiennya untuk kita membentuk persamaan regresi linear logistiknya. Nah, ini pertama kita lihat nilai GX-nya ya. GX-nya adalah ini nilai A-nya, ini konstannya min 43,107 ini ditambah ini B1-nya, ini B1 9,622 X1 ditambah B2-nya yaitu 4,319 dari sini ya. Ini adalah persamaan linearnya GX. Nah, GX ini masuk ke fungsi ini akan membentuk peluang X ya. Jadi masuk ke fungsi E pangkat GX dibagi 1 tambah E pangkat X sama dengan peluang, ini sama dengan variabel tak bebas Y payung ya. Nah, ini persamaan yang ini setara dengan persamaan ini. Nah, jadi untuk semua persamaan-persamaan ini adalah termasuk model persamaan regresi linear logistik dan bisa kita terapkan sebagai berikut. Nah, misalnya contoh menaksir atau mengestimasi dari peluang ya, membeli ya. Misalnya seorang pengunjung penghasilannya adalah 2.300.000, ini kan artinya 2,3 juta ya per bulan, dan dia sangat tertarik atau interest ya membeli sepeda motor. Berapa probabilitas dia membeli? Ini interest membeli, tapi kita tanya berapa probabilitas atau peluang dia membeli. Nah, di sini diketahui X1-nya adalah 2,3 ya, dari sini datangnya. Kemudian X2-nya adalah 5 ya, karena sangat interest, dari sini datangnya. Nah, nilai X1 sama dengan 2,3 dan X2 sama dengan 5 kita masukkan ke persamaan GX. Nah, di sini kita masukkan 2,3, di sini kita masukkan 5. Maka ini hasilnya adalah 0,6186. Nah, nilai GX ini kita masukkan ke persamaan PX ya. Jadi E pangkat GX dibagi 1 ditambah E pangkat GX. Ini sama dengan 0,65. Artinya pengunjung tersebut berpeluang membeli sepeda motor dengan peluangnya adalah 0,65. Nah, kemudian output yang bisa kita tafsirkan adalah model summary ya. Nah, khususnya adalah kolom Nagelkerke R square ya. Ini 0,88. Apa artinya ini? Ini artinya 0,880 ini artinya kita kalikan 100% ya. Nah, artinya pengaruh variabel bebas penghasilan atau X1 dan interest atau X2 terhadap variabel terikat Y atau peluang atau probabilitas membeli sepeda motor itu adalah sebesar 8,0%. Sekali lagi, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y atau PX sebesar 8,0%. Demikian pembahasan kita mengenai
regresi linear logistik. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Salam sehat untuk semuanya.